Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu DRA Kurnia Bektiningsih MPD dan teman-teman. Di sini saya Anissa Kilsaputri selaku moderator akan memandu presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Anissa Kilsaputri dengan NIM 4401419012, Wasil Hilal Fajar dengan NIM 5202419017, Tika Cikarianti dengan NIM 5202419019, dan Maya Nida Agustin dengan NIM 5202419024. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai pola pelayanan bimbingan dan konseling dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Saudara Wasil Hilal Fajar, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pola umum 17+ bimbingan konseling. Pola umum 17+ bimbingan konseling itu merupakan salah satu pola bimbingan konseling yang merupakan pengembangan dari pola 17 dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Untuk dapat mempermudah pemahaman kita mengenai pola ini dapat dilihat pada bagan yang ada di samping ini. Kemudian terdapat 4 aspek pola bimbingan konseling 17+. Keempat aspek utama tersebut yaitu antara lain A. Wawasan bimbingan dan konseling pengetahuan, B. Bidang bimbingan dan konseling, C. Layanan bimbingan dan konseling, D. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Untuk berikutnya yaitu pembahasan mengenai keempat aspek utama tersebut. Untuk pembahasan aspek yang pertama mengenai wawasan bimbingan dan konseling pengetahuan. 1. Konsep dasar bimbingan dan konseling. Konsep dasar bimbingan dan konseling bermaksud untuk menyelenggarakan bimbingan dan konseling itu diperlukan memahami dan mendalami tentang perubahan dan perkembangan masyarakat era disrupsi, perkembangan informasi, dan dampak modernisasi pada zaman era disrupsi. Berbagai pemahaman tentang perkembangan sumber masalah, pendidikan, peranan dan konseling, dan peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional merupakan aspek-aspek yang terus mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang kedua yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Beberapa fungsi pokok diantaranya fungsi pemahaman. Untuk fungsi pemahaman itu sendiri merupakan salah satu fungsi pada bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Pemahaman yang dimaksud ini meliputi pemahaman mengenai potensi yang ada pada diri peserta didik, serta pemahaman terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk fungsi yang berikutnya yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan bimbingan konseling ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang timbul pada diri peserta didik. Untuk berikutnya yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini merupakan salah satu fungsi bimbingan konseling yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian terdapat fungsi pemeliharaan, di mana fungsi pemeliharaan ini bertujuan untuk memelihara kondisi positif peserta didik secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir terdapat fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini merupakan salah satu fungsi pada bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pada diri siswa secara maksimal. Untuk presentasi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudari Cika, saya persilakan. Terima kasih Mas Wasil atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan terkait tentang wawasan bimbingan dan konseling bagian pengetahuan.
Yang ketiga ada landasan BK. Landasan BK ini ada 6 landasan. Yang pertama ada landasan filosofi, yang kedua landasan religius, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan sosial budaya, yang kelima landasan ilmiah dan teknologi, dan yang keenam landasan pedagogis. Untuk yang selanjutnya adalah asas BK. Asas BK ini ada 12 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tuturi handayani. Untuk wawasan bimbingan dan konseling bagian pengetahuan yang kelima, ada prinsip BK. Prinsip BK ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada prinsip berkenaan sasaran pelayanan, yang kedua ada prinsip berkenaan masalah individu, yang ketiga ada prinsip berkenaan pelayanan, dan yang keempat yang terakhir ada prinsip berkenaan pelaksanaan layanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kedua pada pola bimbingan konseling 17+. Yang kedua ada aspek bidang bimbingan dan konseling. Pada bidang dan konseling ini ada 6 bidang ya teman-teman. Yang pertama ada bidang kehidupan pribadi, di mana bidang kehidupan pribadi ini membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat sesuai dengan karakteristik pribadi dan kebutuhan dirinya sendiri. Untuk bidang yang kedua ada bidang kehidupan sosial, yang dimana ini membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Untuk bidang yang ketiga ada bidang kegiatan belajar. Bidang kegiatan belajar ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Mbak Maya. Baik, terima kasih waktunya. Saya Maya Ninda Agustin akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantapan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memilih dan mengambil keputusan karir. Yang kelima adalah bidang kehidupan berkeluarga, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam merencanakan kehidupan keluarga dan keragaman persoalan persiapan membentuk keluarga. Dan yang terakhir adalah bidang kehidupan keberagaman, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik untuk memantapkan diri dalam memahami dan melaksanakan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Yang selanjutnya adalah layanan bimbingan dan konseling. Terdapat 9 layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Hasil yang diharapkan dari layanan orientasi adalah dipermudahnya penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga adalah layanan penempatan atau penyaluran. Layanan penempatan atau penyaluran memungkinkan siswa berada pada posisi dan pilihan yang tepat, yaitu berkenaan dengan penjurusan, kelompok belajar, pilihan karir, kegiatan ekstrakurikuler, dan pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai dengan fisik dan psikisnya. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi yang berguna dalam kehidupan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Selanjutnya adalah layanan konseling perorangan. Tujuan dan fungsi layanan konseling perorangan
bimbingan dimaksudkan untuk memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan konselor di sekolah dalam rangka pembahasan masalahnya. Yang keenam adalah layanan bimbingan kelompok. Tujuan dan fungsi layanan bimbingan kelompok adalah untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari konselor sekolah sebagai narasumber. Yang ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Tujuan dan fungsi layanan konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor ke klien di mana guru sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti membahas tentang masalah pihak ketiga. Yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis atau tidak cocok. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Anissa Akil Saputri. Saya Anissa Akil Saputri akan menjelaskan mengenai pokok bahasan D, kegiatan mendukung bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling ada 6 pokok kegiatan pendukung. Yang pertama, aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling meliputi kegiatan mengumpulkan data dan keterangan peserta didik baik secara individual maupun kelompok yang dilakukan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data meliputi kegiatan menghimpun seluruh data dan keterangan peserta yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspek. Data dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam kegiatan layanan dan bimbingan. Ketiga, ada konferensi kasus, meliputi kegiatan konferensi terhadap suatu kasus yang melibatkan warga sekolah. Konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Konferensi kasus juga bermaksud sebagai upaya pengentasan masalah. Yang keempat, ada kunjungan rumah. Tujuan pertama untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa. Kedua, untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan siswa. Yang kelima, ada alih tangan. Guru mata pelajaran, staf sekolah, atau orang tua mengalih tangankan siswa kepada konselor sekolah. Sebaliknya, konselor sekolah menemukan siswa yang bermasalah dalam bidang pemahaman atau penguasaan materi pelajaran atau latihan secara khusus dapat mengalih tangankan siswa kepada guru mata pelajaran untuk mendapatkan perbaikan atau program pengayaan. Yang keenam, tampilan kepustakaan berupa bantuan layanan untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh klien. Saya ulas kembali bahwa program bimbingan dan konseling di sekolah disusun dan diselenggarakan atas dasar kerangka berpikir dan pola dasar pelaksanaan tertentu. Pola dasar bimbingan dan konseling yang diterapkan di sekolah dewasa ini adalah pola umum 17+. Pola ini meliputi 4 aspek, yaitu aspek pengetahuan, wawasan bimbingan dan konseling meliputi konsep dasar, fungsi, landasan, asas, dan prinsip bimbingan dan konseling. Aspek kedua yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar karir, kehidupan keluarga, dan kehidupan beragama. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu layanan meliputi layanan informasi, orientasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kegiatan pendukung yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan, dan tampilan kepustakaan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.